Shalom, saudaraku, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Acara live study kami ini kan selalu dimulai dengan kalimat pembuka, yaitu orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Nah, dalam kesempatan ini, di pembukaan tahun 2024, saya mau sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua yang selama beberapa waktu ini terus kepengen belajar lewat live study. Saya suka sekali, I'm so proud kepada semua Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, di dalam menjelang tahun yang baru di 2024, saya mau ajak supaya kita melakukan fokus ulang terhadap kehidupan kita. Sebelum kita mulai hari-hari yang baru, persoalan-persoalan yang baru, berita-berita baru yang mungkin menggemparkan dan lain-lain, yuk kita fokus ulang yuk hidup kita. Nah, ketika kita memfokus ulang, saya mau kita sama-sama mempelajari apa yang terjadi di Kapernaum, seperti ditulis di dalam Markus pasalnya yang pertama. Di dalam Markus pertama ini, Markus 1 ini kita bisa lihat bahwa fokus hidup adalah sesuatu yang penting sekali bagi Yesus. Ketika berada di Kapernaum itu, Yesus bikin banyak sekali mujizat dan ia kasih pengajaran-pengajaran yang pada ketika itu dirasa sebagai suatu terobosan yang baru, pengajaran-pengajaran yang bagus luar biasa. Sampai-sampai kemudian orang-orang berkata begini di dalam Markus 1 ayat 27. Mereka bilang, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia, maksudnya Yesus, berkata-kata dengan kuasa. Bahkan roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Wah, apapun ya yang Tuhan Yesus katakan terjadi. Mujizat luar biasa, orang sakit disembuhin, macam-macam deh. Pokoknya ketika itu Tuhan Yesus menjadi viral sekali. Saking viralnya, semua orang cari Yesus. Orang yang punya masalah nyari Yesus. Orang yang punya segala macam datang cari Yesus. Dicari. Nggak ketemu, murid-murid pergi cari. Sehingga ketika akhirnya murid-murid bertemu dengan Yesus, dalam Markus 1 ayat 37 dicatat, semua orang mencari engkau, Guru. Semua orang mencari engkau. Nah, di mana Yesus ketika itu? Ditulis dalam Markus 1 ayat 35. Ditulis begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Rupanya di tengah-tengah hingar-bingar yang itu ya, ketika Yesus menjadi viral luar biasa, Yesus tetap pergi keluar dan berdoa. Dia butuh waktu untuk berhenti dari segala sesuatu, untuk berdiam diri dulu. Dia berdoa, dia perkarakan segala kesibukannya supaya dia gak pernah kehilangan fokusnya. Betul dia jadi viral, betul dia ngelakuin banyak mujizat, dan betul bahwa mujizat itu memang diperluin untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Raja yang lahir sebagai manusia di bumi. Membuktikan bahwa dia Allah, dia perlu bikin banyak mujizat. Tapi bukan itu tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia itu bukan untuk sekedar bikin mujizat. Itu bukan fokusnya Tuhan Yesus. Apa fokusnya? Nah, ini tiap hari dia perlu renungin, dia perlu waktu untuk merenungkan, dia perlu waktu untuk berdoa. Dia datang itu untuk memberitakan Injil, bukan untuk ngelakuin mujizat. Itu fokusnya. Sehingga sekalipun sekarang dia lagi viral di Kapernaum, tapi ketika dia tahu bahwa itu bukanlah fokus hidupnya, kemudian dia berkata, marilah kita pergi ke tempat lain. Lihat, dia lagi viral di situ. Semua orang lagi cari dia. Tapi Yesus bilang, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Itu fokusku. Karena untuk itu aku telah datang. Markus 1 ayat 38.
Ya, jadi fokus itu sesuatu yang memang sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus juga harus secara berkala kembali melakukan fokus ulang terhadap pelayanannya. Nah, kalau Tuhan Yesus bikin fokus ulang, bagaimana kita? Bukankah kita juga harus tiru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Baik, saya lanjutin. Tuhan itu percayakan kepada kita banyak hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Banyak. Seperti Yesus dipercayakan oleh Bapa untuk melakukan banyak mujizat. Itu adalah hal-hal baik yang harus dilakukan. Kita juga, kita dipercaya untuk melakukan banyak hal-hal baik. Ada keluarga yang harus kita urus. Ada pekerjaan yang harus kita hadapi dan bertanggung jawab. Ada banyak acara yang sudah kita rencanakan sepanjang tahun ini. Mungkin ada acara perkawinan anak, hadir dalam acara perkawinan orang lain, ada anak orang lain melahirkan, kita harus datang. Banyak acara yang sudah kita rencanakan sepanjang tahun ini. Ada yang mungkin punya jadwal untuk berobat, macam-macam jadwal kita hari ini. Dan semua itu baik sekali. Tapi belum tentu loh, semua itu adalah fokus kita. Jadi jangan terlalu sibuk dengan segala sesuatu yang baik, tapi kemudian kita malah kehilangan fokus hidup kita. Ada satu cerita. Jadi ceritanya gini. Ini ada anak kecil main di pantai. Oh, hari itu seru banget. Langit bersih, biru, udara juga enak, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ya, jadi main di pantai kan seru tuh. Terus anak itu mulai nyari potongan-potongan kerang. Dia temuin potongan-potongan kerang, kan bagus-bagus ya potongan kerang di pinggir pantai. Dia cari pakai tangannya yang kecil, dia pegang gitu potongan-potongan kerang yang cantik-cantik. Semua dipegang tangannya, dia penuh tangannya. Terus dia lihat, waktu dia lagi di pinggir pantai, dia lihat, wih, ada bintang laut. Bintang lautnya bagus banget, berwarna-warni, keren banget. Dia lari, dia pegang kerang di tangan, dia lari ke air, dia masuk ke air, dia mau ambil dong si bintang laut. Tapi ibu bapaknya lihat, dia nggak jadi ngambil. Dia balik lagi ke pantai, dia mikir lagi, diliatin bintang lautnya. Dia lari lagi ke air, dia mau ambil, nggak jadi lagi. Lama-lama bapaknya nanya, kenapa kamu nggak ambil? Kamu lagi nyari apa sih? Bintang laut, Pak. Kenapa kamu nggak ambil? Kamu udah berapa kali masuk ke air? Kenapa kamu nggak ambil? Anak itu bilang begini, tanganku penuh, Pak, sama kerang-kerang yang bagus-bagus ini. You see? Aku nggak bisa ambil, tanganku penuh sama kerang. Anak kecil itu kehilangan fokusnya. Sehingga bener sih, dia punya banyak kerang-kerang bagus di dalam tangannya. Tapi dia nggak bisa dapetin yang terbaik. Dia nggak bisa ambil bintang laut itu karena tangannya udah terlalu penuh sama kerang. Nah, Tuhan percayakan banyak hal baik di dalam hidup kita. Dan semua itu baik adanya. Tapi belum tentu itu adalah fokus hidup kita. Tuhan Yesus ada waktu untuk selalu berdoa dan merenungkan apa fokusnya. Dia bikin hal-hal yang baik, betul. Tapi dia sadar bahwa bukan itu fokusnya. Fokusnya dia bukan lakuin mujizat. Fokusnya adalah untuk mengabarkan Injil. Anak kecil ini kehilangan fokusnya. Dia dapat sih semua yang bagus, tapi dia nggak dapat yang terbaik. Lalu apa fokus hidup kita? Di sini pentingnya tadi saya bilang. Sebelum kita disibukkan oleh kesibukan kita hari ini, bahkan kesibukan kita sepanjang tahun, kita perlu waktu untuk stop. Dan inilah waktu kita untuk berhenti. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan acara ini, selesainya kita berhenti yuk. Kita renungin apa fokus kita. Dan bukan cuma itu dong. Adalah kerinduan dari kami yang menyelenggarakan live study ini, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian selalu punya waktu setiap hari, bahkan mungkin kalau bisa beberapa kali dalam satu hari, untuk merenungkan fokus hidup kita.
berdoa pagi-pagi, datang kepada Tuhan dalam penyembahan, dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita punya acara kok untuk itu. Kita selenggarakan namanya Deeper Every Morning. Bapak Ibu sekalian bisa ikuti di Facebook. Search saja Deeper Every Morning. Kita juga punya live study ini. Kita punya renungan-renungan yang kita kirimkan setiap pagi, setiap jam 6. Banyak cara yang sudah kami sediakan untuk bisa selalu dipakai untuk berhenti dulu dari setiap kegiatan kita, dari setiap pikiran kita, untuk kembali realigning, untuk kembali menyesuaikan fokus kita. Yuk, ya. Nah, apa fokus hidup kita? Goethe suatu saat menulis, "People are shaped and fashioned by the things they love." Manusia dibentuk sesuai dengan apa yang dia cintai. Gampang banget bagi seseorang untuk bilang bahwa dia mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan itu kan harus tahan uji ya. Karena ternyata banyak orang yang di mulutnya mungkin bicara bahwa dia mengasihi Tuhan. Tapi sebenarnya mereka tuh lagi larut di dalam kesibukan yang ujung-ujungnya adalah mencari segala sesuatu yang mereka sukai. Paulus bilang, aku kepingin lakuin yang baik. Tapi kok ya setiap kali yang aku lakuin ternyata bukan yang baik. Di Roma 7 ya, baca deh Roma 7 ayat 15, 16, 17, 18. Kan Paulus berkeluh kesah di situ. Aku kepingin yang baik. Tapi ya karena kebiasaan lama kita, karena cita-cita, ambisi, dan harapan kita, pada akhirnya sekalipun kita kepingin bikin sesuatu yang baik, seringkali yang kita lakukan justru yang kurang baik. Itu makanya Goethe bilang bahwa manusia dibentuk berdasarkan apa yang dia cintai. Di mulut gampang kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi seringkali ternyata nggak sadar, dan bukannya kita kepingin salah gitu, enggak, kita kepingin baik, tapi nggak sadar. Ternyata akhirnya yang kita kejar itu segala sesuatu yang akan menuhin ambisi kita, yang kita cintai, harapan, cita-cita kita, itu aja yang kita kejar. Padahal dikatakan begini, baik engkau makan atau engkau minum, lakukan segala sesuatu itu untuk Allah. Apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan, kan begitu ya? Itu kan sesuatu yang baik, yang kita rindukan, tapi ternyata kan enggak, seringkali kan enggak. Seringkali jadinya meleset kan. Sehingga akhirnya orang kembali lagi ngejalanin ambisi, cita-cita, harapan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Goethe jadi benar. Orang akhirnya terbentuk karena apa yang mereka cintai, bukan karena kecintaannya kepada Tuhan, bukan. Nah, apa sih fokus hidup kita? Coba pikirin yuk, apa sih fokus hidup kita? Fokus hidup kita kan harus seperti apa yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tidak beraib, anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang kudusnya. Kita ini adalah duta-duta besar Allah. Maka kiranya engkau tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Iya, kita ditempatin di sini di sekeliling orang-orang yang ambisi, sibuk. Yang dicari adalah mengenai dirinya dan lain-lain. Dan kita pun seringkali gagal. Tapi ketika kita pakai waktu untuk melakukan fokus ulang, kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah yang tidak beraib dan tidak bernoda. Di tengah-tengah angkatan yang gelap, yang bengkok hati, yang sesat ini. Supaya apa? Ketika kita fokus ulang, kita fokus lagi, kita ingat. Supaya kita bercahaya, kita menjadi lilin-lilin. Kemarin kan di Natal kita nyalain lilin kan? Kita menjadi lilin-lilin yang menerangi dunia yang gelap. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau kita ngelihat gelapnya malam, kita lihat, oh ada bintang. Itu kita. Kita harus menjadi bintang-bintang yang menerangi semua orang. Yaitu orang-orang yang dalam kesulitan. Tahun 2024 belum tentu kita happy-happy, gak ada kesulitan. Bisa ada penyakit, bisa ada macam-macam. Tapi ketika kita sadar bahwa kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, orang-orang yang tidak beraib, tidak bernoda, maka
Sekalipun kita dalam kesulitan, tapi tidak mengeluh. Waduh, itu luar biasa. Banyak orang yang ngeluh sana sini. Kita enggak. Kesulitan, tapi tidak mengeluh. Yang punya kesempatan untuk bikin dosa, bikin salah, tapi kita berusaha. Betul-betul kita usaha. Kita pikirin, kita ini adalah lilin-lilin yang mewakili citra Allah di bumi. Kita adalah orang-orang yang tidak beraib, tidak bernoda. Kita punya kecenderungan untuk bikin salah. Kita punya kesempatan untuk bikin dosa. Tapi kita pikir lagi, kita bilang, aduh, segala sesuatu yang aku lakukan, aku harus lakukan untuk Tuhan. Kita punya banyak kesempatan untuk bikin dosa, tapi kita tahu baik kau makan atau kau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk Allah. Jadi, kepingin banget bikin itu, kayaknya itu jalan pintas yang gampang, yang segera nyelesain masalah. Tapi kalau aku bikin itu, aku berdosa. Gak usah deh, enggak. Tapi kalau kamu gak bikin itu, hidupmu jadi susah loh, panjang, begini, begitu. Aku pilih yang susah. Nggak apa-apa. Tapi aku nggak mengecewakan hati Tuhanku yang aku cintai, yang aku banggakan. Nah, lihat, kalau begitu, maka cinta kita tahan uji kan? Jadi keren kan? Kita menjadi orang-orang yang membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Pekerjaan Tuhan bukan cuma di gereja, di kerjaan itu pekerjaan Tuhan, di dalam pergaulan itu pekerjaan Tuhan, dalam rumah tangga pekerjaan Tuhan, dalam keluarga besar pekerjaan Tuhan, RT, RW, di dalam setiap tindak tanduk sikap hidup kita, semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Bela tanpa batas. Apa maksudnya bela tanpa batas? Ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus lakukan itu untuk Tuhan. Ini kalau kita seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang rindu untuk terus bertemu dengan dirinya, dengan diri Tuhan. Tuh, keren kan? Itu fokus hidup kita. Jadilah orang-orang yang tidak beraib, tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pak Pastor, susah sekali seperti itu. Saya nggak bilang bahwa apa yang saya katakan ini mudah untuk dilakukan. Tapi mari kita belajar dari nanas. Nanas tumbuh di atas tanah. Dia bukan tumbuh di ranting yang tinggi dari tanah. Enggak, dia tumbuh di tanah. Karena dia tumbuh di tanah, dia penuh debu. Nggak ada keren-kerennya nanas itu. Dia beda sama tomat misalnya. Tomat cantik merah. Buah tomat merah warnanya, cantik dia. Nanas jelek. No glory whatsoever. Nanas mukanya penuh sama bopeng. Tapi ia bela pekerjaan Tuhan. Nanas nyediain nutrisi yang bagus untuk anak-anak Tuhan. Nggak ada yang jelek yang disediain sama nanas. Anak-anak Tuhan yang makan dikasih nutrisi yang bagus. Dia rela dibelah lagi, dibersihin, dipotong-potong, dibongkar, bopeng-bopengnya dibuang. Gak apa-apa. Dan ketika dia di ladang dalam keadaan berdebu, mukanya banyak bopengnya, nanas tetap pakai mahkota. Nah, ini kita kan, kalau kita kita punya fokus supaya kita tidak beraib, tidak bernoda, maka apapun tantangan yang kita harus hadapi, kita dalam kesulitan, kita tidak mengeluh. Kita punya kesempatan berdosa tapi tidak melakukan. Kita bela pekerjaan Tuhan luar biasa, kita rindukan untuk bertemu dengan dirinya. Belajarlah dari nanas. Bukan sesuatu yang mudah, tapi kalau nanas bisa, kita pasti bisa. Katakan amin. Iya dong, amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tutup pertemuan kita kali ini di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini kami Tuhan. Di dalam tahun yang baru ini, kami mau melakukan fokus ulang di dalam hidup kami.
Sebelum kegiatan-kegiatan yang begitu banyak, sebelum kekhawatiran-kekhawatiran menguasai kami, sebelum apapun, kami mau datang kepadamu dan kami mau fokus ulang hidup kami. Dan ketika kami melakukan fokus ulang terhadap hidup kami rindu untuk menjadi bintang-bintang, lilin-lilin yang bercahaya terang di tengah-tengah dunia yang gelap dan bengkok ini. Bukan sesuatu yang mudah, Tuhan. Tapi kami tahu bahwa sekalipun mungkin hal itu adalah mustahil bagi kami, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami hikmat, Engkau yang akan memberikan kami kekuatan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa di dalam tangan Tuhan kami aman. Di dalam tangan Tuhan kami punya kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir dari pertemuan kita ini, saya mau ingetin bahwa Lifehouse, gereja Lifehouse ini, kita punya pertemuan. Ibadah kami dilaksanakan di Wang. Wang itu adanya di Jalan Panjang. Setiap hari Minggu jam 10, kami rindu supaya Bapak Ibu Saudaraku sekalian bisa sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita belajar lewat Lifehouse Community Church. Yuk, datang ya. Kita ketemu di gereja ya. Oke? Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita terus belajar, kita perkuat kerajaan Allah untuk kemuliaan Dia. Amin.